Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, bahkan selamat malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas ujian tengah semester literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Ginanjar MPD. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perihal materi dampak negatif dan positif dari internet. Selamat menyaksikan. Apa sih internet itu? Tentu saja kita sudah tidak asing dengan istilah internet. Namun apakah kita mengetahui apa itu internet? Mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya internet itu. Internet sendiri berasal dari kata interconnection networking, yang berarti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe platform yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, wireless, bahkan satelit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah dari internet itu sendiri. Sebelum kita beralih kepada pembahasan inti mengenai dampak positif dan negatif dari internet, mari kita mengenal terlebih dahulu kapan sebenarnya internet itu ditemukan dan apa bentuk dari internet yang pertama kali ditemukan. File Transport Protocol atau biasa disebut dengan FTP merupakan jenis internet yang pertama kali ditemukan. Jenis internet ini merupakan bentuk internet yang digunakan untuk mengirim file. Pada tahun 1984, diperkenalkannya pertama kali DNS atau Domain Name System yang digunakan untuk mengganti dan mendefinisikan suatu internet protokol. Pada tahun 1987, berdirilah sebuah internet service provider yang diberi nama UUNet, yang merupakan provider utama internet. Seiring berjalannya waktu, aplikasi internet semakin bertambah dengan diciptakannya WISE atau Wide Area Information Servers, Gopher, dan mungkin yang sering kita gunakan yaitu World Wide Web atau WWW. Tahukah Anda seberapa cepat internet berkembang? Perkembangan internet menjadi alat komunikasi global bagi semua orang hampir berjalan dengan instan dalam sejarah. Bagaimana tidak, ketika tahun 1993 hanya 1% informasi yang mengalir melalui jaringan internet. Sedangkan pada tahun 2000 meningkat menjadi 51%. Dan lebih dari 97% informasi telah dikomunikasikan pada tahun 2007. Tentunya internet saat ini sangat mudah sekali diakses bagi semua kalangan. Banyak pula hal yang mampu kita akses dari mulai hal terkecil hingga hal yang sangat besar dan sensitif. Internet sendiri merupakan jaringan yang sangat luas dan juga besar. Dampak negatif dan positif dari internet. Kini, internet tidak hanya mampu diakses oleh satuan informasi militer untuk kepentingan tertentu, melainkan internet yang terus berkembang ini mampu diakses oleh semua orang dalam kepentingan apapun dan dimanapun. Karena hal tersebut menimbulkan dampak besar bagi penggunanya, yang diantaranya menimbulkan dampak positif maupun negatif. Sebagai masyarakat cerdas, kita diharapkan
usahakan dapat menggunakan internet sebijak mungkin. Hindari berbagai hal yang menyebabkan kerugian atau hal-hal buruk. Dampak positif dari penggunaan internet ini sudah banyak kita temui, dimulai dari bidang ilmu pendidikan hingga kesehatan. Agar Anda lebih yakin lagi dengan hal tersebut, mari simak penjelasannya satu persatu. Dalam bidang ilmu pengetahuan, melalui internet, kita mampu mencari berbagai informasi yang ada di dalam internet. Kita bisa menjadi lebih tahu segala hal karena bertambahnya pengetahuan dan informasi secara luas. Ya, semua bidang di seluruh dunia bisa Anda temui di internet beserta perkembangannya. Melalui internet, kita mampu mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan secara teori maupun praktek yang dapat kita amati visualisasinya melalui video edukasi ataupun penjelasan teori, mulai dari artikel, buku, bahkan jurnal. Internet pun menyediakan berbagai macam gambar soal pembelajaran, game edukasi, hingga animasi pembelajaran. Dalam bidang media komunikasi, internet juga bisa digunakan untuk alat komunikasi di era teknologi seperti sekarang. Anda bisa berkomunikasi dengan pengguna internet lain yang ada di seluruh penjuru dunia. Dengan begitu, segala informasi yang Anda butuhkan bisa didapatkan dengan mudah, cepat, dan tidak membingungkan. Karena dari orang yang bersangkutannya langsung. Contoh penggunaan internet untuk media komunikasi adalah dengan banyaknya media atau aplikasi sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, Line, BBM, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini tentu saja mempermudah komunikasi Anda dengan semua orang, di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya sebagai tempat pencarian informasi saja dan komunikasi, internet pun dapat menjadi tempat untuk mencari lowongan pekerjaan. Dengan berbagai situs yang ada, Anda bisa memilih mana pekerjaan yang menurut Anda paling cocok dengan diri Anda. Selain itu, setiap perusahaan besar di Indonesia dan juga dunia menggunakan internet untuk mencari tahu lebih lengkap seputar calon pekerjanya. Jadi, usahakan memberikan citra yang baik di internet agar Anda tetap mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam bidang bisnis, dengan adanya internet, proses bisnis yang Anda jalani atau ingin dikembangkan juga sangat bagus dan menjanjikan. Bahkan, Anda bisa mendapatkan pundi rupiah tanpa batas melalui internet. Tenang saja, Anda tidak perlu takut dan juga ragu untuk memulainya, karena ada banyak bisnis yang bisa Anda mulai dari internet. Sebagai contohnya seperti toko online, blogger, konten Twitter, hingga berbagai bisnis lain yang cocok dengan minat dan kemampuan Anda. Dalam bidang kesehatan, contoh dalam manfaat positif bidang kesehatan ialah banyaknya muncul aplikasi-aplikasi kesehatan yang bisa didownload secara gratis untuk mengatur gaya hidup, pola makan, olahraga, serta banyak sekali video mengenai edukasi kesehatan yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Dampak negatif internet. Selain memiliki dampak positif, ternyata internet memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Masalah sosial. Masalah sosial ini ditimbulkan dari berkurangnya sifat interaksi sosial.
Bagaimanakah hal tersebut dapat terjadi? Ketika seseorang terus-menerus menggunakan internet, dia akan melupakan interaksi sosial dengan lingkungannya. Maka dari itu, seseorang akan merasakan sifat interaksi sosialnya semakin berkurang, dan hal tersebut dapat berpengaruh kepada pola interaksi sosialnya. Maka, semakin sering seseorang menggunakan internet, ia akan semakin sering berinteraksi dengan laptop ataupun handphonenya dibandingkan dengan lingkungan. Dengan mudahnya dan luasnya serta siapapun dan dimanapun dan kapanpun internet dapat diakses, akan menimbulkan dampak negatif bagi anak. Dapat menyebabkan anak mengetahui pornografi melalui situs-situs yang tidak bertanggung jawab, seperti artikel, gambar, bahkan video. Melalui video pun, anak dapat mengetahui tindakan kejahatan, bahkan kesadusan, hingga tayangan pembunuhan yang tidak patut untuk ditayangkan, yang mampu menimbulkan guncangan pada mental seorang anak. Kemajuan pola pikir manusia terhadap ilmu pengetahuan tidak dapat dihindari. Internet merupakan salah satu bukti semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman ini. Penggunaan internet pun tidak hanya mampu membantu manusia, bahkan ketika tidak mampu menggunakannya secara bijak, akan berdampak buruk bagi penggunanya. Mungkin cukup sekian materi yang kami paparkan saat ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.